Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marwazi Rimong. Kali ini kita akan bahas tragedi tsunami pada tanggal 24 Desember yang lalu. Pada tahun 2023 ini kita sudah mengalami tsunami selama 19 tahun ya. Lebih kurang 19 tahun. Apa yang dapat kita petik dari kejadian tersebut? Tentu kejadian tersebut mengingatkan kita atas teguran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita tsunami, di mana hari besok adalah tanggal 24 Desember, hari Minggu. Juga pada 2020 2004 dulu, pada tanggal 24 Desember dulu juga hari Minggu. Saat itulah terjadi tsunami. Gelombang tinggi naik menaiki kota Banda Aceh, menyeliputi Banda Aceh. Bagaimana situasi Aceh hari ini? Sangatlah berkelabu dengan maksiat. Apakah kita ingin kembali mengulang bagaimana keadaan tsunami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ingin mengulangi kejadian tersebut? Mari kita renungi bagaimana saat kita mendapat bala teguran dari Allah, seharusnya kita menjadi lebih baik daripada hari ini, di mana kita lihat pemuda-pemudi yang saat ini duduk ronrongan sampai ber-24 jam di warung kopi sampai lupa dengan solatnya. Dengan pemuda-pemudi yang berpacaran dengan melakukan berpeluk-pelukan di media sosial dengan menunjukkan dirinya tidak ada batasan muhrim dengan non muhrim, di mana ia seorang non muhrim tapi berpeluk-pelukan. Itu sangat menjijikan kita lihat saat ini pemuda-pemudi kita. Bagaimana keadaan ini? Di mana Aceh dulunya dijuluki dengan Serambi Mekah, yang dikenal dengan Serambi Mekah dengan syariat Islam, hari ini runtuh bagaikan debu, bagaikan pasir umat Islam saat ini. Bagaimana kita ini ke depannya? Apakah kita ingin selalu melihat keadaan seperti ini? Tentu tidak. Kita lihat saudara kita di jauh di sana di Palestina, mereka berjuang untuk agamanya, berjihad, jadi mujahidin. Bagaimana kita ini di sini diberi kenikmatan damai, kita manfaatkan kedamaian itu dengan kemaksiatan? Sungguh terlalu hidup ini. Hidup ini tidak lama. Kita hidup ini hanya sebentar, hanya sesaat. Mungkin inilah teguran 2004 dulu harus menjadikan kita mengingat bagaimana keadaan ketika kita ditegur. Kita dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus selalu mengingat Allah ketika kita berada di hari yang berbahagia ini. Kita harus selalu ingat Allah. Dan Natal itu bukan agama kita, jadi kita tidak perlu merayakannya. Kita harusnya menjadi lebih mengingat ke Allah, namun tak perlu kita menyebut-nyebutnya. Di mana Nabi Isa yang kita tahu, Nabi Isa itu diangkat ke langit, bukan mati, bukan meninggal. Dia masih ada. Dia nanti diturunkan kembali untuk membunuh Dajjal. Nah, jika teman-teman masih mau melihat agama kita menjadi baik ke depannya sebelum Imam Mahdi turun, masih ada waktu kita untuk sebelum Imam Mahdi datang, masih ada waktu kita kesempatan untuk bertemu beliau. Kita persiapkan iman kita, jangan goyahkan iman kita. Selalu bersabar dalam keadaan apapun. Maka dari itu saya tidak panjang berbicara, nanti takut lebar ke sana, lebar ke sini, jadi tambah panjang. Jadi tanggal 24 ini tetaplah di rumah. Jangan merayakan hari-hari yang tidak kita senangi. Jangan seperti budaya orang kafir. Kita harus tetap seperti Islam. Tetaplah hari Jumat kita libur. Bukan hari Minggu kita ke sana kemari, bukan. Itu bukan budaya kita.
Budaya kita hari Jumat kita perbanyak sholawat. Maka dari itu, ketika nanti Imam Mahdi kita baiat, kita bisa bersama beliau, sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah Dajjal. Dajjal musuh Allah. Maka tragedi tsunami 2004 harus jadi pelajaran buat kita untuk senantiasa mengingat Allah. Ini tanggal 24 12 bulan 2023 bulan 12 ini kita adakan peringatan hari tsunami. Perbanyak salawat, perbanyak zikir. Duduklah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.